Oke. Adverb clause ya di sini terdiri dari apa? Terdiri dari seperti biasa wajib hadir sebuah conjunction atau konektor yaitu connecting word. Yang mana markernya adalah subordinate conjunction ya. Dan minimal at least terdiri dari sebuah subjek dan sebuah verb setelah sebuah marker atau subordinate conjunction. Contohnya di sini ada when conjunction-nya. Nah, setelah conjunction di sini ada satu subjek, satu verb. Nah, gezolan itu subjeknya, becomes itu verb-nya. Otomatis sebelum when di sini ada kalimat utama atau induk kalimat, yaitu the demand itu adalah subjeknya, increases itu adalah verb-nya. Jadi setelah for di sini bukan subjek ya, meskipun di sini terbilang seperti subjek diakhiri dengan s ya, tapi dia itu bukan subjek. Tapi hanya pelengkap saja karena jatuh setelah for atau preposition ya. Jadi for itu preposition. For economic cost increases baru verb dari si the demand gitu. Keterangannya berupa apa? Keterangannya berupa when gasoline becomes more expensive. Ketika bensin menjadi lebih mahal atau semakin mahal. Oke, next. Itu contoh dari full adverb clause. Maksudnya berarti kalau lawannya full ada yang nggak full ya? Ya, ada yang nggak full nanti ya. Versi yang tidak full itu adalah yes. When gasoline becomes more expensive, the demand for economical cars increases. Ini versi yang dibalik ya. Ketika when-nya ada di depan, konektornya ada di depan, dan kalimat utamanya ada di belakang. Ini juga boleh ya. Nah, nanti kita lanjutin keterangan tentang yang nggak full ya. Ini masih seputar adverb clause yang full. Nah, yang full itu ada contoh konektornya apa saja. Harus kita pahami dan hafalkan ya. Ada because, ada since, although, when, if, then, so, titik-titik, that, where. Artinya beda-beda ya. Kalau because dan since itu sama, yaitu karena. Ya, since itu biasanya kan diartikan sejak ya. Nah, bisa juga diartikan karena. Ya, contohnya, since credit cards are so convenient, karena kartu kredit sangat nyaman, many people use them. Banyak orang yang menggunakannya gitu. Jadi since di sini bukan diartikan sejak, tapi diartikan karena. Kemudian although, walaupun. Jadi di sini kita harus paham sama konteksnya. Walaupun biasanya kita di dalam soal TOEFL itu menghadapi kalimat yang mana itu kesesuaian antara kalimat setelah dan sebelumnya. Contohnya, eh, earns good salary, never saves any money. Nah ini kan berlawanan ya. Meskipun Tom mengumpulkan apa sih namanya gaji yang cukup bagus ya, bagus, dia nggak pernah nabung uang sepeser pun, any money. Jadi kontras ya, good salary tapi never saves any money. Kemudian when itu ketika ya, keterangan waktu. Kalau ini tadi keterangan sebab akibat. Kalau ini keterangan berlawanan. Kalau ini waktu. Nah, kalau condition berarti conditional ya, apa itu kondisi ya, tergantung sama situasi dan kondisi contohnya atau bersyarat ya, bersyarat. If the automobile had not been invented ya, jika saja automobil nggak pernah ditemukan. Automobil itu semacam alat transportasi yang bisa berpindah tempat ya, namanya alat transportasi bisa berpindah tempat ya, automobil. People would not have used it for transportation. Orang-orang tidak akan
menggunakannya untuk bertransportasi. Jadi kalimat bersyarat. Biasanya kalimat bersyarat itu digunakan em, tensisnya itu ya, tensisnya biasanya ya jika kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian biasanya itu pakai verb ketiga, had not been, habis gitu pakai would, have verb tiga. Dan itu berarti perbandingan, comparison. John is more diligent than. Nah, setelah comparison itu langsung verb ya. Diingat-ingat setelah comparison itu langsung verb. Than are his brothers. Oke. Jadi di sini nggak pakai subjek lagi. Kenapa? Kenapa? Ya, karena ada yang sama ya, yaitu diligentnya sudah sama. Jadi lebih rajin daripada yang dibandingkan kan cuma subjeknya sama objek ya, John sama brothers, saudara-saudaranya. Dan selanjutnya so berarti hasil ya, akibat. Kalau sebab tadi because, kalau result itu akibatnya. Berarti so. Lisa is so smart that she always becomes the best student. Ya, so smart that. So-nya apa, begitu baru that. Selanjutnya ada where. Where itu keterangan tempat. Ya, ingat teman-teman, adverb itu adalah keterangan. Keterangan apa? Ya, keterangannya itu macam-macam. Ada keterangan ini tadi ya, use-nya, tergantung use-nya. Makanya disebut adverb. Keterangannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalimat clause. Biasanya kan kita menggunakan adverb itu kan macam-macam ya. Contohnya kayak keterangan tempat, berarti tinggal bilang aja tempatnya di mana. Keterangan waktu dan lain sebagainya. Tinggal eh, kita tahu kosakatanya itu apa gitu. Nah, kalau dalam klausa ya berarti dalam bentuk klausa atau dalam bentuk kalimat. Contohnya menunjukkan tempat gitu aja ya kan. The cat sleeps. Nah, sleep di mana? Tinggal ngomong karpet gitu aja susah amat ya. The cat sleeps on the carpet kan seperti itu ya. Tapi dalam soal TOEFL itu lebih panjang lagi ditambahin sebuah konektor where the cat sleeps where it finds soft carpets gitu. Oke, itu yang versi full ya guys ya. Versi full tadi minimal ada setelah konektor minimal ada satu subjek, satu verb ya setelah konektor. Nah, kalau yang nggak full gimana? Ya, kalau yang nggak full seperti ini ya keterangannya. Yang nggak full disebut apa? Disebut reduce adverb clauses. Reduce ya, reduce itu dikurangi. Reduce. Contohnya langsung aja lah, biar gampang ya, di shorten itu ya. When astronauts are orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Ketika astronot sedang mengorbit bumi, mereka tidak merasakan gravitasi ya, atau serangan gravitasi gitu ya. Itu yang full. Kalau di reduce jadinya gimana? Kalau di reduce jadinya when orbiting langsung. Nah, astronauts di sini dihapus. Ya, astronauts are-nya langsung dihapus. Kenapa? Karena di sini langsung nanti diulang lagi. When orbiting the Earth baru kalimat utamanya. Astronauts don't feel the force of gravity. Bentar guys, Bisli minum dulu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk aturannya ketika kita mereduce ya, mengurangi adverbnya, apa apanya yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah subjek dan
verbnya. Jadi langsung orbit menjadi orbiting karena ini kalimat aktif ya. Kalau kalimat aktif jadi verbnya itu menjadi verb ing gitu aja. Nah, ketika mengorbit para astronot mengorbiting. Jadi ketika kita memahami di sini setelah conjunction kok verb ing berarti ini benar, nggak salah gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah sebuah adverb clause yang di-reduce, yang mana subjeknya itu disebutkan di setelah kalimat pertama, yaitu astronauts don't feel the force. Selanjutnya, versi yang although, kontras ya. Although it was damaged, meskipun itu dulu rusak ya, karena was ya, it was damaged, the machine was still operational. Mesinnya masih dipergunakan, masih bisa dioperasikan gitu ya. Ini full. Fullnya itu conjunctionnya although, subjeknya it, verbnya was damaged. Kemudian kalimat kedua, the machine itu subjek, was itu adalah verbnya. Nah, kemudian di-reduce menjadi although damage ya, subjek verbnya itu dihilangkan dan diringkas menjadi verb damage gitu aja. Kenapa kok di sini verb 3? Karena kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu berarti pakai verb 3. Kenapa? Karena it was damaged ya. It was damaged itu kan bukan merusak tapi rusak gitu ya. Kalau kalimat aktif itu memiliki makna kalau kalimat pasif itu memiliki makna ter, di, atau tanpa ter sama di ya. Contohnya kayak rusak gitu ya. Bukan meskipun merusak tapi meskipun rusak mesinnya masih bisa dioperasikan. Was still operational. Jadi bedanya verb ing sama verb 3 di sini kalau verb ing itu aktif, kalau verb 3 itu pasif, gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami penjelasan tentang reduced adverb clauses. Nah, selanjutnya teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Di sini ada beberapa conjunction, beberapa preposition yang mirip dengan conjunction. Nah, kita sebut apa? PP ya. PP itu singkatan dari prepositional phrase ya. PP. Tapi dia itu bukan sebagai conjunction. Jangan sampai ketipu ya. Karena kalau kita menganggap because of itu sebagai conjunction, nantinya kita salah paham. Dikira kurang kalimat baru gitu. Harusnya because of karena ada of ya kan, karena ada to. Nah, karena ada of seperti itu. Ciri-cirinya hampir sama seperti biasanya yang mesti disebutin yaitu preposition ya. Tapi ada juga yang tidak ada yaitu despite sama during. Nah, during itu selama, despite itu sebagai gantinya itu despite. Nah, kalau sebagai conjunction yang benar itu ya because, although, when atau while. Nah, itu yang conjunction. Contohnya, student chose Mahesa Institute because of its refined reputation. Nah, because of di sini itu bukan sebagai conjunction, tapi sebagai preposition. Kalau setelah preposition berarti setelahnya bukan kalimat, tapi sebuah noun phrase atau noun. Its fine reputation itu adalah sebuah noun phrase atau NP singkatannya. Despite its loss. Nah, despite its loss, the team is still in the first place. Nah, berarti despite itu hanyalah sebuah preposition. Its loss itu adalah sebuah noun phrase. Her father lived in England. Ya, ini adalah verb lived, subject, during, selama, perang, gitu aja. Jadi dia sebagai preposition aja. Oke, selanjutnya kita akan berlatih di sini exercise nomor 1 dulu. Coba, Miss Li pengen denger dong suara teman-teman di sini yang berpartisipasi ikut belajar. Siapa nih yang mau membacakan soal nomor 1? Coba. Vida, Anissa, Deda, Rifda, Berry, Rika, Anissa, Farel, yang mana ini yang mau membacakan?
Nggak ada ini ya. Halo. Kalau nggak ada jawaban, berarti mesti dijelasin siapa ini. Kira-kira ini yang hadir hari ini. Apa cuma absen saja ya? Oke, Memantau, Miss Miss. Deda. Memantau. Mantau ya. Menyimak, Coba Miss menyimak. Deda. Miss Deda aja lah ya, yang bacakan aja Miss Deda. Apa nih? Small sailboats can easily capsize, blah, blah, blah. They are not handled carefully. Mm-mm, mm-mm. Kira-kira Miss Deda tahu nggak itu jawabannya apa? Ada ada yang tahu nggak jawabannya apa? Coba teman-teman cari artinya capsize itu apa ya? Capsize. Capsize. Ada yang tahu apa jawabannya? Ini kan semua pilihannya ya. Ini cara tercepatnya adalah teman-teman harus tahu pilihannya di sini conjunction semua. Ya, conjunction berarti kita disuruh milih conjunction yang cocok. Coba kita cocokin dulu satu persatu. Heeh. Kalau kita pilih but misalnya ya, small sailboats can easily capsize, but they are not handled carefully. Nyambung nggak? Jadi perahu kecil itu gampang capsize itu apa sih ya? Gampang lepas atau apa ya? Ada yang tahu nggak? Siap terbalik, Miss. Oh, kebalik ya. Oke, kayak kayak bahasanya anak pelaut gitu ya, capsize. Oke, small sailboats can easily capsize. Jadi perahu kecil itu gampang kebalik, tetapi mereka tidak di apa handle itu ya, dipegang. Tidak dipegang secara hati-hati. Nyambung nggak sama bat? Bat kan kontras ya. Ini kalimat sebab akibat, kontras, atau apa sih itu? Hasil, efek samping atau apa kira-kira? Nyambung nggak kalau bad kontras? Kurang nyambung ya? Oke. Kalau kita pilih which itu termasuk adverb clause nggak? Termasuk adverb nggak? Keterangan nggak? Nggak ya, which itu termasuk apa kemarin? Termasuk adjective clause ya, bukan adverb clause, bukan keterangan. Kalau which itu termasuk adjective clause ya. Setelah adjective clause itu berarti pasti menerangkan kata benda sebelumnya. Sedangkan di sini tidak menerangkan kata benda sebelumnya karena di sini ada they are not handled carefully. Disebutin lagi ya. Disebutin apa namanya kata benda lagi. Nggak mewakili kata benda sebelumnya. Otomatis which ini dicoret, tidak termasuk kategori adverb clause. Kalau kita pilih C, if itu berarti bersyarat ya. Bersyarat tadi biasanya kalau kalimat bersyarat itu terdiri dari tensisnya ada yang verb 3 ya, bersyarat atau kejadian future, tapi di sini tidak ada ya, tidak ada kejadian future. Jadi kalau kita bandingkan if itu kurang masuk ya. Jadi small sailboats can easily capsize if they are not handled carefully. Sebagai hasil ya, sebagai hasil. Jadi bisa gampang kebalik jika jika mereka tidak dipegang dengan hati-hati loh. Nyambung loh. Nah, berarti if ini masuknya ke conditional ya, conditional yang tipe ke satu. Teman-teman pernah belajar tentang conditional sentence tipe ke satu enggak? Sebab akibat ya. Jadi misalnya kalau kamu nggak datang, aku juga nggak datang. Misalnya seperti itu pakai kalimat tipe ke satu ya. Heeh. Jadi pakai if, yang benar adalah pakai if. Kalau so itu berarti sebagai akibat tadi ya.
Yang mana so itu biasanya gandengannya pakai that, tapi di sini tidak ada that ya. Jadi untuk nomor satu jawabannya yang paling tepat adalah Charlie if. Oke. Next nomor 2. Siapa lagi yang mau membacakan? Coba Miss Rika, are you here? Ya, Miss. Oke, Miss Rika bisa bacakan nomor 2 ya. Blah blah blah. They are tropical birds. Parrots can live in temperate or even cold climates. Oke, thank you. Maybe you know what the answer is, or just guys what the answer is. Tebak aja, kira-kira apa jawabannya? Tidak Yang dulu ya. Hmm? berapa? Bravo, oke, good job. Karena semua pilihannya itu conjunction ya, kita disuruh pilih conjunction yang paling tepat. Miss Rika pilih bravo, even though. Even though di bahasa Indonesia kan sama seperti although ya, meskipun ya. Oke, kalau kita gandengkan sekarang. Meskipun they are tropical birds, mereka itu burung daerah tropis ya. Parrots, apa sih parrot itu bahasa Indonesianya? Burung apa ya? Ada yang tahu nggak parrots itu burung apa? Burung perkutut bukan ya? Burung beo bukan, Miss? Burung beo, oke. Burung beo bisa hidup di temperate apa ayo? Ada yang tahu nggak? Di suhu apa kira-kira ya? Dalam suhu dingin ya, or even cold climates. Oh, berarti dia itu suhu yang sedang or even cold climates. Bahkan iklim yang Dingin. sangat dingin ya, even cold climates. Meskipun mereka adalah burung yang tinggal di daerah tropis. Jadi, although itu berarti hubungannya apa, guys? Hubungannya sebab akibat atau berlawanan? Berlawanan ya. Iya, karena di sini ada tropical, ada temperate, sama cold. Semua itu memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi kata kuncinya adalah kita melihat kata sifatnya. Karena berlawanan otomatis kita cari konektor yang menghubungkan perlawanan, yaitu even though. Atau bisa juga diartikan although. Masa tiba-tiba bilang but, tetapi gitu. Kalau but kan kontras ya. Kontras. Kemudian untuk nomor 3, ada yang mau membacakan? Silakan, nomor 3. Setelah Miss Rika ada Miss Anissa. Are you here, Miss Anissa? Yes, Miss. Oh iya, Miss Anissanya ada 2 ya. Ada A, Oh, A single N sama A double N. Ya udah, A single N. Number 3. blah 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 added to a liquid and antifreeze lowers the freezing temperature of the liquid. Oke, yang cocok yang mana ya kira-kira ya untuk keterangan eh, konektornya? Ini kan kita lagi bahas adverb ya, adverb keterangan gitu. Yang tidak termasuk adverb aja lah kelihatan yang mana ya kan? Hmm, ada yang tahu nggak mana? Yo. Ada 2 verb ya di sini, ada edit, kemudian ada lowers, itu adalah verb ya, sama-sama verb. Kalau di sini verbnya itu verb ketiga,
Nah, kemudian kalau di sini verb 1 plus S. Itu. Ini adalah adverb clause yang di-reduce. Reduce adverb clause. Nah, kalau konsepnya reduce berarti kan verb 3 ya. Verb 3 di sini berarti sebelumnya pasti langsung conjunction. Untuk jawaban Charlie sudah tereliminasi. Kenapa? Kalau kita pilih it is, berarti di sini tidak ada conjunction, kurang conjunction nantinya ya. Oke, antara nah as is kan seolah-olah ya. Seolah-olah. Berarti kurang apa kalau di sini? Kurang subjek. Nah, nggak ada, tiba-tiba langsung as is. Gitu. Kira-kira yang mana antara that sama when? Nah, kalau that itu maksudnya ke mana? Ke adjective clause ya. Adjective clause itu menerangkan kata benda sebelumnya atau setelahnya. Akan tetapi di sini tidak menerangkan itu, menerangkan edit to a liquid, edit yang ditambahkan ke cairan, sebuah cairan. Gitu. Antifreeze ya mungkin sebuah nama zat gitu ya. Antifreeze lowers menurunkan the freezing temperature. Nah, ini sejenis bahasa tentang kimia gitu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah sudah terlihat ya, delta. Ketika ditambahkan ke sebuah liquid, antifreeze, jadi antifreeze sebuah nama gitu ya. Antifreeze sebuah nama zat. Yang di reduce adalah antifreeze-nya ya. Sebenarnya di sini ada when antifreeze is added to a liquid gitu maksudnya awalnya. Kemudian di reduce menjadi when added to a liquid antifreeze lowers the freezing temperature. Itu. Selanjutnya nomor 4. Setelah Miss Anissa single N, sekarang coba Miss Rifdah. Are you here Miss Rifdah Amalia? Yes, Miss. Oke, Miss Rifda, biar nggak ngantuk ya. Coba dibacakan nomor 4. Okay. Blah blah blah. Advertising is so widespread in the United States. It has had an enormous effect on American life. Oke, thank you. Mungkin teman-teman punya jawabannya, boleh disumbangkan. Di Delta. Kalau delta artinya apa kira-kira? Since itu diartikan apa, guys? Tadi, masih ingat nggak since tadi diartikan apa? Karena. Iya, karena ya. Sama dengan because. Coba kita artikan. Kalau digandengin sama why, kenapa nyambung nggak? Why advertising is so widespread in the United States? It has kurang ya, karena why itu kan hasil ya seharusnya. Sedangkan di sini langsung kalimat baru, berarti why nggak masuk. Kan why pasti jawabannya because, sedangkan di sini tidak ada because gitu maksudnya ya. The reason itu bukan conjunction ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada verb is, kemudian ada has, berarti ada 2 verb. Tetapi belum ada conjunction. Nah, the reason itu bukan conjunction, berarti tidak masuk ya. On account of, on, ada on ya. On itu termasuk kata depan. Sudah terlihat kalau on itu bukan preposition, bukan conjunction, otomatis dia cuma preposition, berarti nggak masuk ya. Nggak masuk kategori karena di sini yang dibutuhkan adalah conjunction. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah delta. Karena, because ya. Karena advertising is so widespread in the United States. Jadi karena pengiklanan ya. Pengiklanan itu menyebar luas di Amerika. It has had an enormous. It-nya kembali ke siapa guys? Kembali ke advertising ya. Iklan menjadi sangat berdampak dalam kehidupan Amerika ya. Enormous itu sangat ya.
Oke, next. Karena waktunya sangat mepet ya guys ya. Jadi Miss Li langsung lanjut ke lesson 8 ya biar kecakup ya. Biar nggak kelewatan. Untuk yang terakhir lesson ke-8 itu tentang non-clause. Sudah bisa dipahami kalau non itu kata benda, kalau clause itu kalimat. Otomatis kata benda dalam bentuk kalimat. Nah, non-clause itu, non itu sendiri bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek. Jadi gimana maksudnya? Ketika menjadi subjek, berarti non-clause-nya itu dalam bentuk kalimat. Jadi subjek dalam bentuk kalimat. Begitu juga dengan objek-objek dalam bentuk kalimat gitu. Makanya disebut non-clause. Tandanya apa tandanya? Tandanya ya pasti wajib ada konektor ya. Konektornya itu berupa apa? Mari kita lihat konektornya berupa apa. Ringkasannya ada nggak ya di sini? Oh, tidak ada. Oke, di sini saja kalau gitu. That yang paling sering keluar adalah that. Jadi non-clause bisa juga terdiri dari WH question, what, how, why, where, sama seperti adjective clause ya, hampir sama. Where, when, itu, oh ya, if juga, whether itu sama dengan if ya, apakah gitu, di tengah-tengah menjadi kata apakah. Contohnya, Dr. Hopkins office is in this building. Itu kan sebuah kalimat pernyataan. Kemudian dikasih kalimat tambahan yaitu I am sure. I am sure itu kalimat pertama dan kalimat keduanya adalah that Dr. Hopkins office is in this building. Jadi that itu menjelaskan tentang ini kalimat baru. Ya, kalimat baru berupa noun. Nah, nounnya berupa klausa gitu. Jadi I'm sure this building gitu aja. Jadi kesimpulannya non-clause itu tidak menjelaskan siapa-siapa, tapi dia memang berdiri sendiri sebagai noun gitu dan ada kalanya menjadi subjek, ada kalanya menjadi objek. Nah, untuk dalam hal ini dia menjadi apa? Menjadi objek ya, karena tidak di depan. Kalau yang kedua, I don't know kalimat pertamanya. If, jika atau apakah Dr. Hopkins office is on this floor. Jadi ini tetap menjadi objek juga. Selanjutnya, please tell me where Dr. Hopkins office is. Nah, ini verbnya di belakang ya, karena ini kata tanya where, tapi di tengah-tengah maka is-nya nggak boleh jatuh setelah where langsung. Nanti jadi kalimat tanya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soalnya. Untuk nomor 1, coba tadi Miss Rifdah sudah. Miss Dedah sudah, Miss Anissa single N sudah, Miss Rika sudah, Miss Anissa double N. Coba Miss Anissa double N. Are you here, Miss Anissa? Yes, Double Miss. N. Okay, Miss Anissa number 1, please read for us. Blah blah blah, Beijing there existence as ice crystals over most of the earth seems likely. Oke, thank you. Dan untuk mengidentifikasi soal seperti ini, kita harus melihat kata kerjanya dulu ya. Kata kerjanya mana ya? Begin ya, kata kerjanya itu verb ya, verb 1. Kemudian ada lagi nggak verbnya? Ada lagi? Ada ya, ini seems. Nah, seems itu termasuk verb ya teman-teman. Nah, verb. Jadi untuk ada 2 verb ya di sini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah conjunction ya. Conjunction plus subject. Kira-kira nomor 1 di situ conjunction plus subjeknya yang mana?
Delta, Miss. Iya, That right betul there. sekali. Oke, good. Kalau what if boleh nggak? What if kebanyakan ya? Kebanyakan conjunction ada what, ada if. Kalau if raindrops boleh nggak? Di sini kan ada conjunction, terus di sini ada subject if. Karena ini bukan kalimat conditional ya, syarat ya atau sebab akibat dari hasil. Jadi kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah that rain drops. Dia sebagai non clause. Untuk non clause itu sendiri dia sebagai subjek ya, that raindrops bikin bahwa raindrops begin their existence as ice crystal over most of it seems likely. Gitu aja, mirip, terlihat mirip gitu aja. Jadi seems itu termasuk verb. Untuk selanjutnya nomor berapa? Nomor 2 ya. Coba bantu bacakan. Miss Vida tadi belum baca ya? Miss Vida, you here? Ya, Miss. Oke, Miss Vida. Nomor 2. Scientists cannot agree on blah 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 relate to other orders of insects. Oke, thank you. Oke, teman-teman tahu nggak kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat yang mana? Bravo, Miss. Oke, jawaban paling tepat adalah bravo. How fleas are, ya. Setelah how itu nggak boleh langsung to be, ya. Nggak mungkin, berarti C itu nggak mungkin karena menjadi kata tanya, ya. Oke, kenapa kok nggak pilih alpha? That fleas are. Karena setelah on di sini, on ya menerangkan tentang bagaimana ya, bagaimana fleas are related, bagaimana para apa sih fleas itu sejenis lalat ya. Fleas are related to other orders of insects ya, bagaimana para lalat itu nyambung atau berhubungan dengan serangga-serangga yang lain gitu. Jadi bukan on that, tapi on how. How-nya menerangkan tentang related gitu. Next, nomor 3. Nomor 3, yang cewek sudah semua ini ya, tinggal Barry sama Farel. Coba Mr. Barry dulu ya. Mr. Barry, double R. Double R maksudnya. Mr. Barry, are you here? Yes, Miss. Oke, nomor 3. It was in 1875. Blah blah blah. Joined the staff of the astronomical observatory at Harvard University. Oke, good. Thank you. Teman-teman sudah punya jawabannya untuk nomor 3 atau Mr. Barry juga boleh. Kalau sudah punya jawabannya. Alpha, Miss. Wow, oke, good. Very good. Kenapa kita pilih alpha? Ya. Kita lihat di sini kalimatnya. It was itu adalah sebuah kalimat yang mana subjek, verb, kemudian ada joined. Joined itu termasuk verb gak sih? Termasuk ya. Termasuk verb join. Joined. Kemudian ada lagi nggak verbnya? Sudah tidak ada, karena setelahnya ada the. Habis gitu at itu preposition. Berarti sudah ada 2 verb di sini. Berarti yang dicari di sini adalah conjunction plus subject juga ya. Conjunction, subjeknya juga belum ada, cuma verbnya aja. Jadi untuk pilihan yang paling tepat kira-kira yang mana? Conjunction sama subjeknya. Kalau kita pilih delta, Anna Winlock then. Nyambung nggak? It was in 1875. Anna Winlock langsung gitu. Nyambung nggak? Di tahun 1875, Anna Winlock kemudian bergabung. Nah, nggak nyambung ya. Uncorrelate. As Anna Winlock.
tahun 1875. Waktu itu tahun 1875 karena Anna Winlock. Nggak nyambung juga. Kalau kita pilih Bravo, Anna Winlock di sini ditandai dengan adanya koma. Jadi Anna Winlock sebagai objek. It was in 1875 Anna Winlock, koma. Berarti kurang nyambung juga ya. Jadi seharusnya yang tepat adalah dikasih conjunction. Jadi bahwa waktu itu tahun 1875 bahwa Anna Winlock gabung the staff of the Astronomical Observatory gitu. Namanya non clause ya. Kata benda dalam bentuk klausa. Selanjutnya kita loncat lagi lah ya biar ada variasi gitu soalnya. Nomor 8. Mr. Farrell. Ayo Mr. Farrell. Are you here, Mr. Farrell? Yes. Oke, Mr. Farrell nomor 8 ya. A test pilot flights of new kinds of aircraft to determine whether are they safe. Oke. Berarti kita disuruh cari yang salah ini. Mungkin Mr. Farrell sudah punya jawabannya. Atau teman-teman yang lain silakan. Delta, Miss. Oke, good. Delta. Kenapa? Kalau kita pilih alpha, dia itu sebagai verb 1 plus S ya. Ada S-nya di sini, thrice. Verb 1 plus S itu berarti dia termasuk verb yang singular. Nah, kalau verbnya singular berarti subjeknya juga singular, yaitu a test pilot. Tes pilot gitu. Jadi ini adalah subjek yang singular juga. Berarti untuk alpha benar. Kalau B, kinds of bermacam-macam. Jadi new di sini tidak ada e-nya. A new kind nggak ada. Berarti setelah new, kemudian kinds diikuti S berarti benar. Ya, kecuali sebelum new di sini ada a new kind. Kalau ada S-nya berarti salah. Berarti untuk Bravo benar. Kemudian di sini ada determine, itu adalah kalau nggak ada to-nya determine verb. Tapi berhubung ada to-nya, determine itu verb 1 yang tidak ada tambahan apapun. Jadi setelah to itu plus infinitif. Infinitif itu apa? Verb yang tidak ada tambahannya. Berarti cari juga benar. Yang salah adalah delta. Kenapa? Karena di sini ada conjunction whether. Setelah conjunction itu nggak boleh langsung verb ya. Jadi whether are they. Harusnya apa? Harusnya whether they are. Dibalik di sini. Gitu. Whether they are safe. Oke, good. Selanjutnya nomor 8. Art critics do not all agree on what are the qualities that make a painting great. Silakan teman-teman boleh menjawab bebas nomor 9. Berapa, Miss? Wow, amazing ya. Berdasarkan keterangan nomor 8, sudah sangat jelas setelah conjunction, what itu conjunction, maka tidak boleh langsung verb. Tapi dibalik ya, harusnya what the qualities are. Gitu. Di sini ada berapa conjunction? Ada yaitu what, terus ada that. Berarti kalau ada conjunctionnya lebih dari satu, kita lihat kalau 2 berarti ada 3 verbnya yaitu make, verb, verb. Kemudian di sini juga ada verb lagi do not ya. Nah, kalau 2 conjunction that sama what berarti ada 3 yaitu make, are sama do. Nomor 10, exactly when was the wheel invented is not known. Sudah sangat jelas ini, nomor 10 sama seperti keterangan sebelumnya ya. Bravo. Iya, bravo ya. Kenapa? Karena di sini ada conjunction langsung diikuti oleh verb. Jadi salah. Harusnya apa? When the wheel was. Gitu ya. Kalau setelah conjunction kata tanya kok diikuti oleh verb, itu nantinya jadi kata tanya ya. When was. Gitu. Jadi kata tanya. Sedangkan ini kan bukan kalimat tanya ya. Nomor 11.
Although geologists have a clearly understanding of why earthquakes occur, they cannot reliably predict when they will take place. Ayo apa jawabannya? Yang salah. Ini berhubungan dengan word order ya guys ya. Word order. Teman-teman masih ingat gak? Misli pernah ngejelasin tentang adjektif. Itu kalau ada kata baru plus noun. Itu adjektif plus noun. Kalau sebelum adjektif ada kata baru itu wajib ada adverb. Misalnya kalau ada. Jadi nggak boleh setelah adjektif itu adverb itu terus plus noun itu nggak boleh seperti itu. Jadi word order itu ya seperti ini. Kalau misalnya ada urutannya yang harus diurutkan itu harus seperti ini dulu, keterangan, kata sifat, baru kata benda gitu. Kenapa? Karena keterangan itu menerangkan kata sifat atau menerangkan kata kerja, nggak menerangkan kata benda. Kalau kata sifat itu menerangkan kata benda. Seperti itu. Begitu juga dengan nomor 11 di sini ada kaitannya dengan itu. Teman-teman paham nggak mana kira-kira? Yang B, Berapa? Miss. Berapa? Iya, betul sekali. Harusnya diganti menjadi apa? Clear ya. Harusnya diganti Clear. menjadi clear. Clear. Nggak boleh clearly. Kalau clearly itu menjadi adverb nantinya. Karena understanding di sini noun, clear itu sebagai adjective. Jadi have a clear understanding. Jadi hampir terkecoh ketika kita melihat understanding itu adalah sebuah pemahaman ya. Understand kan mengerti kata kerja. Tinggal nambahin ing aja sudah menjadi noun. Maka dari itu yang cocok sebelum noun adalah adjective bukan adverb clearly. Jadi adverb itu nggak cuma kata yang diakhiri dengan ly ya. Nggak. Ada kalanya keterangan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Pokoknya yang selain kata sifat. Oke guys, jadi itu sudah lengkap ya penjelasan dari materi 678. Untuk kekurangannya nanti teman-teman bisa, kalau ada waktu ya bisa scroll video di YouTube. Itu memang diperkenankan buat teman-teman yang pengen belajar ya. Pengen belajar silahkan. Di situ banyak banget pembahasan soal-soal yang sudah pernah Misli bahas di kelas-kelas sebelumnya. Free ya, gratis ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti di grup misalnya akan nge-share materi lanjutan yaitu tentang listening ya, listening section. Jadi teman-teman belajar mandiri untuk listeningnya itu sudah misli sediakan Google Form ya, berita baiknya misli sediain Google Form untuk bisa mode malas ya. Mode malas itu maksudnya teman-teman tinggal ngeklik, tinggal apa pilih jawabannya, tinggal ngeklik listeningnya, tinggal ngeklik linknya. Jadi linknya itu nggak ada yang membahayakan ya teman-teman. Kan ada ya teman-teman itu ada yang trauma, aku trauma, takut ngeklik nanti takutnya jatuhnya ke apa itu kayak situs-situs gitu, enggak ya. Itu linknya yang Misli bagikan itu pure cuma Google Form ya. Google Form sama link Google Drive itu aja, nggak ada niatan macam-macam aneh-aneh, pure buat belajar ya. Jadi nggak pernah Misli kunci itu ya, khusus teman-teman yang belajar TOEFL, silakan diakses kapanpun, dimanapun, bebas ya. Yang penting jangan di share-sharekan yang bukan murid TOEFL yang lain ya. Kode etiknya seperti itu. Jadi silakan dibuat belajar. Cuma catatannya itu adalah pelajaran TOEFL yang memang level umum ya, level sederhana istilahnya ya, level sederhana. Kalau teman-teman misalnya sudah levelnya agak tinggi, mungkin IELTS atau TOEFL yang IBT, nah itu nanti ada sendiri ya, bisa di kelas yang lain seperti itu. Oke guys, ada Mr. Pungki baru join, tapi mohon maaf Mr. Pungki, kita sudah mau end nih Mr. Pungki. Karena sudah selesai pembahasannya ya. Nah teman-teman mohon maaf ya untuk record Zoom ketiga sama ke berapa?
keempat, keenam hari ini ya. Itu seperti karena masih belum di-share sama adminnya, jadi mohon maaf agak telat ya. Oke guys, thanks for joining today. Semoga bermanfaat dan semoga kita dipertemukan di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you someday everybody. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Mas. Oke.